Okay, according to her, that it's easier to learn bahasa than to learn English. She said like that. Do you agree? Who should learn me? Yeah. I'm too old for that. Yeah. So You know, in my prison ministry, I can't speak one word of Chinese. oh, Okay, in the prison. Okay, mm, but God always provide me a very good interpreter. mm, 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 And the interpreter today, some of them became pastors. that's So good. I can't speak one word of Chinese. I'm a Chinese, but I can't speak Chinese. Oh, So mm, God can do wonders. Same like here, okay? I can't speak Indonesian, but you all interpret for me. yes, And yes, when you yeah, catch and you understand the thing people, you interest you in the things of God, then yeah, you yeah, pick yeah. it up and become, and teach. So Mm, my role is to teach, not to learn language. mm, I got no time to go and learn language. mm. Okay. So The- are you in Bell? yeah, so I asked Tia Purba to ask someone to open in prayer. Ya, Yes. siapa Butiar yang doa hari ini baru masuk kepada pengajaran. Ya, silakan. Nah, Oke semua. Malam hari ini yang bertugas doa pembukaan ada Ibu Rehmalem Tarigan sudah masuk. Tapi doa penutup mestinya Bu Dewi tapi belum masuk ya. Nanti diganti dengan Ibu Juhaini. Nanti kalau Bu Juhaini nggak ada, nanti boleh saya yang nutup. Juhaini ada, cuma panggil dulu Juhaini. Ada kan udah masuk dia. Kalau Ibu Juhaini ada, no? Ada. Iya, Bu Juhaini. Ya, kalau misalnya nanti dia keluar, saya bilang saya ganti kan gitu. Oke, Kadang-kadang ya, mau ya. juga dia ini bermasalah jaringannya, Pak. Oke, Ya, mantap. kalau Ya. ada dia aja. Oke. Baik, itu saja Bapak Ibu. Kita mau langsung saja kita belajar karena udah waktunya. Kita masuk dalam pelajaran malam hari ini ya. Selamat bergabung. Semangat ya. Colek dulu kanan kirinya. Oh ya, enggak ada ya. Katakan semangat gitu ya. Sehingga kita nggak ngantuk ya, jangan ngantuk, jangan tidur ya, masuk Zoom tahu-tahu tidur molor kan gitu kan. Pernah Itu saya siapa udah masuk nggak diadmit ya? apa itu Pak? Pak Lamsar sama Setepu. Lah saya tadi nggak ngelihat ada pemberitahuannya. Ada. Oh, Udah. pas saya sentuh mungkin. Ini Pak Lamsar sudah masuk, Pak Setepu ya udah masuk ya. Ada dua, oh ya. Oke, nanti Bu Juhain yang doa. Oke, langsung saja kita mau mulai pembelajaran kita. Bu Diani, selamat malam Pak Sitepu ya. Semangat ya. Selamat malam, Bu Tiar. Ya kita langsung mulai saja Bapak Ibu ya. Kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Habis berdoa langsung pemaparan oleh hambanya Pastor Arthur Pua dari Singapura, ditranslate oleh Bapak Pastor Surbakti. Yuk kita datang kepada Tuhan. Selamat melayani buat semua. God bless you. Silakan Bu Rehmalem Tarigan. Mari sama-sama kita dalam doa. Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu Bapa. Karena Engkau Bapa kami yang baik, sangat baik, amat baik bagi kami Bapa. Engkau selalu memberikan kekuatan iman yang teguh, kemampuan Tuhan. Kami percaya pada saat ini juga Engkau ada di tengah-tengah kami, terutama dalam hati kami Bapa. Ajar kami selalu supaya kami taat dan tunduk pada kehendak-Mu Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami Tuhan anak-anak-Mu datang menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Bapak. Karena ibadah yang menjadi tujuan kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Bapak. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mari berkati Tuhan Bapak Artupua. Berikan kepada dia kemampuan, berikan kepada dia hikmat Bapak. Supaya apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami bisa mempergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak.
Karena kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami. Firman-Mu adalah menerangi hati jiwa kami, Bapa. Amin. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang belum masuk Zoom ini, Bapa. Jikalau mereka ada dalam perjalanan, mari Tuhan Kau percepat langkah mereka, Bapa. Jikalau ada dalam keadaan sakit, mari Tuhan jamah Kau beri kekuatan kesehatan kepada mereka, Bapa. Tuhan berkati juga kami yang sekarang ini ada, Tuhan, di hadapan-Mu, Bapa. Mari Tuhan berikan kepada kami iman yang teguh, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan Tuhan Yesus Zoom ini ke dalam tangan-Mu. Begitu juga Tuhan berkati jaringan-jaringan yang ada, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan Pak, langsung Pak. Okay, time is yours, Dr. Pura. Bell cannot come inside. Bell is trying to go in but can't go in. Yeah. Okay, let me do a share screen. Suaranya kayaknya kurang jelas ya Pak, Pastor Bakti. Jelas. Oh ya udah. Okay, we are on nearing the end of the book of Hebrews, and we are looking at chapter 8 to 10. I don't think we can reach to 10, but I will touch on chapter 8, going into 9. I hope that you all have read the scripture before we start. So this evening, Oke, I interpret ya. Sekarang kita masuk pada pasal 8 dan 9. Kita mau mendekati terakhir lah ya, walaupun masih banyak ini. Yang terakhir sore ini. Nah, harapan ya kita bisa menangkap apa yang disampaikan pada saat malam ini. Oke, continue. Today's topic is about the nature of the heavenly calling. Nah, saat ini kita bicara tentang panggilan ilahi secara umum lah. So if you have your Bible, you can turn to chapter 8 as you follow my sharing. Yeah. Kalau kita ada punya Alkitab, kita buka dalam pasal 8 sehingga bisa mengikutinya. Ibrani pasal 8 tentunya. So now we come to the new priestly service of the new covenant. Kita masuk kepada daftar tentang perjanjian baru. So the nature and the basis of the heavenly calling is the new covenant in the blood of Jesus shed for us on the cross for the forgiveness of sins. Secara panggilan di mana lewat darah Yesus, di mana kita betul-betul ditebus. Nah, inilah artinya perjanjian Tuhan kepada umatnya. So this blood of Jesus shed for us on the cross for the forgiveness of sins, of which no other way will it be able to be acceptable by the Father in heaven. Nah, jelas sekali katakan, tidak ada cara lain di mana orang diselamatkan, di mana Bapa sangat menyetujuinya hanya lewat Yesus Kristus saja. So you have this in John chapter 14. Jesus himself says this. Nah, kalau kita dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 katakan seperti ini. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yeah, so here Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Nah, katakan tadi, Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. So we have in chapter 8, verse 1 and 2. Kalau kita lihat Ibrani pasal 8 ayat 1, Ibu Tir bisa baca nggak ayat 1 dan 2? Ibrani pasal 8 ayat 1 dan 2. 1 dan 2. Ya, baik, saya bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah
kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Ayat 2, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Amen. Amen. All right. So here these two verses have two important views, and I would like to highlight in these two verses. Nah, dua ayat tadi yang kita bacakan tadi ini hal-hal yang sangat penting untuk kita pahami. So number one is the position of Christ after his resurrection. Yang pertama yaitu posisi Yesus Kristus sesudah kebangkitannya dari antara mati. And number two, the place of ministry from the sanctuary, not made by men. Nah, yaitu pelayanannya, penebusannya, dan bukan oleh karena manusia. Yeah. So I would like to begin by saying that these two positions where our Lord Jesus ministers should be in our mind all the time. Nah, posisi seperti ini bagaimana kita harus memahami betul dalam alam pikiran kita, hanya Yesus Kristus saja yang melayani seperti ini yang dikatakan ayat 2 tadi. Why? Mengapa seperti itu? The reason is that it operates intangibly from each other. One is of earth and the other is of heaven. Nah, yaitu kesatuan satu yang lain dalam pengertian bagaimana kita benar-benar ditebus. So unless we are seated with him in the heavenlies, we're going to have problems if we don't sit with him in the heavenlies. Nah, kalau tidak, ya kita akan menjadi masalah kalau kita ada di surga, tapi tidak bersama dengan Yesus. The heavenly things is not earthly. Nah, tentang hal surgawi itu kalau berbicara tentang hal-hal dunia ini. So I hope you can understand that you must have this in your mind, that Jesus now is ministering from that position in heaven. Nah, kita juga harus punya pemahaman, pengertian dalam pikiran kita bahwa Yesus melayani kita sampai hari ini di tempat di mana dia berada saat ini. If you don't know how to sit with him in the heavenlies, we know what will happen. We will conjure up our own formula according to our thinking and the way we see the things of God. Nah, sama hal juga kalau kita sudah memahami tentang Yesus melayani dari posisi saat ini dan kita bersama dengan dia. Nah, and you know, this is where trouble begins with the Christian who does not sit with Christ in the heavens. Tapi menjadi masalah bagi orang-orang percaya kalau tidak memahami pengertian seperti ini bahwa dia bersama dengan Yesus. So we promote our own theology. Kadang-kadang kita hanya mengedepankan tentang teologi-teologi. Theology that the world understands. Nah, teologi ini adalah pengertian secara duniawi. So we do not then know what is the theology of heaven. Apa sebenarnya teologi tentang surga? Now you must remember that we have fallen short of the glory of God. Nah, sebenarnya kita harus pahami bahwa kita memang sudah mengalami yaitu hilang kemuliaan Tuhan. That's why today we have so many different denominations. Nah, sekarang ini banyak berbeda-beda denominasi. Would you all agree with me? Apakah sudah setuju dengan apa yang saya katakan ini? Yeah. Amen. I want to say that we are living in a world that is progressively deteriorating.
Nah, kita tinggal dalam dunia ini, tapi ada terus kemajuan untuk memahami berita ini. because of disobedience. Nah, kita paham karena ada satu ketaatan yang kita lakukan. Yeah, we all are fallen nature. Kita memang gampang sekali untuk jatuh, And you know, the flesh was against the spirit. di mana kehendak itu bertentangan dengan keinginan roh. While in heaven, it is opposite. Nah, di mana sangat bertentangan dengan kondisi keadaan di surga. So there's this difference. Ini sangat beda sekali. So if you call yourself a Christian, you must learn how to sit with Christ in the heavenlies. Nah, Book kalau of Ephesians. kita seorang Kristen, ya sesuai buku Efesus, kita secara alam roh, kita duduk bersama Yesus di surga. So it's not so easy, yeah. Hal ini nggak mudah kan? Okay. Only God can bring us to that place. Nah, hanya Tuhanlah menempatkan kita ke tempat itu. On our own nature, we cannot enter it without God. Ya, kita nggak bisa ke tempat itu dengan hal-hal biasa, kecuali Tuhan yang memberikan. And I don't think we can achieve it on our own without God's help. Nah, saya percaya bahwa kita tidak akan mendapatkan tempat itu dengan kekuatan kita sendiri kalau bukan Tuhan yang memberikannya. Okay, that's why Yeah. we need to repent. We need to be humble. We need to seek God. We need to read His Word to really understand Him first. Makanya perlu namanya pertobatan, perlu dengan ketaatan, perlu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Your salvation and your speaking in tongues is only the beginning of knowing God. Ya, kalau keselamatan berbicara dalam bahasa roh itu masih taraf-taraf awal. So you must thank God for salvation, Ya, kita harus mengucap syukur tentang keselamatan yang sudah diberikan. because from salvation you begin to mature into your Christian walk with God. Nah, dasarnya setelah diselamatkan, kita akan kemajuan, menjadi dewasa, dan kita mampu berjalan bersama Tuhan. So when you begin to know the Word of God, then the Holy Spirit can enlighten you on the spiritual things. Ya, kalau kita punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan, Roh Kudus sendiri menjabarkan, menjelaskan tentang apa maksud firman Tuhan itu. Okay? Oke. You can ask questions if you like, because as I move on, I'm entering into many other things. Nah, bisa tanya di mana orang yang dilahirkan bisa masuk kepada hal-hal yang lain. Okay? If no question, then I shall move to tell you that even Paul himself, who had so much revelation, and still he writes this to the church in Philippi. Wait, I can ask them first to make sure if they have questions. Oke, kalau ada yang bertanya dari penjelasan ini, silakan. Mana yang kurang jelas atau kurang mengerti, silakan. Ada yang mungkin mau bertanya, bentar ya. Oke, silakan buka mic-nya, langsung bicara ya. Mungkin bicara bisa juga ya. We are looking at Hebrews chapter 8 verse 1 and 2, right? Kita tadi sudah membaca Ibrani pasal 8 ayat 1 dan 2, benar kan? Okay, our high priest who is seated at the right hand of the throne of majesty, and then he is also the minister in the sanctuary of the true tabernacle, which the Lord erected, meaning this is not made by man, it is by God. Nah, tadi dalam pasal 8 ayat 2, di mana Tuhan juga meneruskan pelayanannya
dari tempat kudusnya di surga, dan itu semua bukan karena usaha manusia, tapi memang Tuhan sendiri yang melakukannya. Okay, any question? Ada pertanyaan? Silakan. Siapa, ada nggak Ibu Tiar atau siapa yang mau bertanya? Atau Pak Lamsar atau Pak? Suaranya nggak jelas. Kalau tutup kamera aja, suaranya nggak jelas. Hanya Pak Lamsar, silakan Pak Lamsar dulu. Pak Lamsar. Yeah, thank you, Pastor. I want Pastor explain again about your explanation that many denomination in our Christian it may be in cause disobedient. Is it right? Oh, okay. I think they do not know much about the Word of God. Here in Hebrews chapter 8, verse 1, tells us that Jesus is our high priest now, right? He died and then he rose again, and then now he's seated at the right hand of the Father in heaven, right? Verse 1 of chapter 8. Correct? Please translate, Mr. Pastor. Ini intinya sekarang kita bicarakan itu adalah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Surga ya. Itu artinya di sini. Ya, begini Pastor Surbakti. Tadi kan disampaikan dengan banyaknya denominasi itu adalah bentuk ketidaktaatan. Kan kalau saya tangkap sedikit begitu. Cuman Pastor Surbakti mengatakan mengartikan berbeda. Tadi saya tangkap akibat disobey. Tadi bilang, tapi Bapak menafsirkan beda gitu tadi. Apa maksudnya kira-kira? Maksudnya gini, pengertiannya yang Bapak atau Tua katakan bukan karena ketidaktaatan, karena ketidakmengertian tentang firman Tuhan. Itu maksudnya, Pak. Tidak mengerti. So is it wrong if we have many denominations? I think there is no problem. Okay. You are saying that there is many denominations. Okay, according to him, there are many denominations because of disobedience. Oh, okay. I don't think it's disobedience. I think it's interpretation of the Bible. Saya kira yang salah artinya menerjemahkan firman Tuhan itu dalam Alkitab. Itu membuat banyak denominasi, Pak. Okay, it's not disobedience. It's actually, if you do not know how to handle the Bible, and then your understanding of the Bible is also not very good, then when you start a work of God, you will do according to what you know, right? And that's why everybody start doing, without studying the Word of God very deep, they will come out with a lot of understanding. Ya, jadi maksudnya gini, kalau kita hanya mengerti firman Tuhan tidak dalam, hanya mengerti sebagian saja, inilah sehingga mengakibatkan kita punya pengertian berbeda-beda. Makanya itulah dari puncak masalah kenapa banyak di situ. Jadi tidak betul-betul memahami sedalam. Itu maksudnya Pak Lamsar. For example, sebagai contoh, the Baptist says you must be baptized to be saved. Ada yang katakan pengajaran untuk kamu selamatkan harus melalui baptisan. So that's why they call themselves the Baptist. You must be baptized to be saved. Nah, makanya namanya disebut
gereja baptis karena pengertiannya baptisan itu menjadi bagian keselamatan itu sendiri. While others read the Bible, they say you must have faith. Your faith will save you. Nah, ada juga mengartikan kamu harus punya iman. Kalau kamu tidak punya iman, kamu tidak selamat. You understand? So they all stand on different premise that is very important to them. Then you Nah. have their own denomination. Nah, itu membuat kadang-kadang dengan pengertian tadi hanya ada pegang yang tentang baptisannya, ada pegang tentang imannya. Itu membuat berbeda-beda denominasi. So yeah. you mean are you agree with the many denomination or not? You ask me, Yeah. I'm a teacher of the word. I'm not bothered about any denomination. I can stand on any denomination on the premise. You know what I mean? I want to just teach the word of God. Like, for example, I'm now doing Hebrews chapter 8, verse 1 to tell you that, Jesus is now seated with the Father in heaven, and he's ministering from that point of that point, okay, where he is now. Nah, Is it acceptable? Yang penting bagi saya bukan soal banyak denominasinya, tapi pengertian sebenarnya dengan Ibrani pasal 8 tadi, kita harus setuju bahwa kita mempunyai imam besar yang duduk di sebelah kanan tata, yang maha besar di surga. Itu yang harus kita pahami betul-betul, bukan soal banyak denominasi. Okay, I am not here to pinpoint the faults of all other denominations. I can understand why they stand on that premise. I can understand. Ya, jadi dalam hal-hal yang mendasar, saya mengerti kenapa itu terjadi. So if I want to menurut Pastor Surbakti bagaimana? Ya, saya setuju dengan hanya iman. Karena sesuai Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada seorang pun megahkan diri. Itu yang saya pahami, Pak. Apakah dengan membuat denominasi itu bermegah diri? Saya pikir enggak. Dia kan justru membuat sesuatu improvisasi barangkali atau apa. Tapi yang penting kan ada imam besarnya tadi gitu. Penting apa tadi, Yesus itu yang menjadi fokus. Ya, jadi gini Pak, sedikit. Wait a minute, Terpuah, I can explain to him. Jadi gini, yang menjadi permasalahannya penekanannya Pak. Ada menekanannya tentang iman. Tanpa iman tidak mungkin selamatkan. Ada penekanannya di baptisan. Kalau kamu nggak dibaptis, kamu nggak selamat. Nah, itu membuat perpecahan-perpecahan, Pak. Nah, itu maksudnya. Jadi fokus penekanannya itu ada di baptisannya, ada di imannya. Maka ada yang tadi tentang baptisan, maka betullah gereja baptis seperti itu. Karena penekanannya tentang baptisan. Seolah kamu baptis dulu, kalau kamu ke baptis tidak selamat, kira begitu. Yang satu enggak, kamu dibaptis juga, kalau kamu tak punya iman nggak selamat. Jadi, walaupun kamu nggak baptis, kalau percaya dengan sungguh-sungguh dengan iman, kamu selamat. Nah, kira-kira itu membuat permasalahan, Pak. Itu maksudnya. So it means Pastor Hua thinking that many denominations not good. That's right. I say this. That's why, because of confusion and because of the knowledge that they have, how they interpret the Bible, they stand on that ground. So they make it very important. You must be baptized to be saved. But then there are others who say, no, your faith is enough to save. Your faith will save you. Things like just it's only one subject, but there's many other things, like, for example, the Roman Catholics saying that when you die, you do not go to heaven straight away. You must go to purgatory. Purgatory is a waiting place where you
where you will suffer. If you are sinful, you will suffer there in purgatory. Different people have different denomination, have different stands. Jadi gini, ada pemahaman Katolik di mana orang yang meninggal itu nggak langsung ke surga, masuk kepada satu tempat di sana, apa namanya tuh tadi itu namanya itu sebut sana dibersihkan, dianiaya, nah mengalami satu penderitaan dulu, nah nantilah tuh ke surganya, bukan sekarang. Jadi ada satu tempat ya yang dipersiapkan bagi orang yang sudah meninggal gitu, Pak. Iya, menurut saya begini, Pastor Surbakti. Jadi supaya jelas juga ya, Pak ya. Saya pun memahaminya biar clear gitu. Maksud dari pengajaran kita malam hari ini, apakah dengan denominasi itu lebih banyak negatifnya atau positif? Itu. Jadi supaya jelas maksud saya, Pak. Okay, according to him, which better, many denomination or not? According to him. According to you, because I according asked. To me, Yes. I already tried to identify you. What's the problem? The problem is us, not God. Saya sudah mengetahui masalahnya bukan dari Tuhan. Masalahnya pengertian dari kita sendiri membuat jadi seperti itu. So let me try to explain. I'm saying that we all has fallen short of the glory of God. Yes, you agree? Ya, kita setuju nggak bahwa semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah? Apakah kita setuju itu? Okay. So where did this happen? Nah, kapan, di mana itu terjadi? In the Garden of Eden. Nah, itu terjadi awalnya di Taman Eden. Correct? Benar nggak? Agree not? Nah, setuju nggak kira-kira terjadi itu tentang orang jatuh dalam dosa? Setuju. Oke. Agree, right? Benar kan? Setuju. Apa yang terjadi sudah itu? So people are trying to reach God. Nah, di mana manusia mau menjangkau Tuhan. Correct, not just Christian, any other religion. Semua agama ingin supaya mendekat dengan Tuhan. Correct. Benarkah? You must agree. I'm starting from the bottom and asking you. If you agree, then I can go on. Ya, itu juga seperti saya punya pernyataan. Semua agama yaitu tujuannya bagaimana supaya mendekat dengan Tuhan. Setuju nggak? Kalau setuju saya akan lanjutkan. All religion teach good. Ya, semua pengajaran agama itu baik. Correct. Benar nggak? People are trying to reach God. Correct. Nah, di mana manusia berusaha bagaimana mencapai Tuhan. Yeah. So in that fallen nature, we are short of the glory of God. Yes. Nah, dalam jatuh manusia di mana kita kehilangan kemuliaan Allah. In other words, we can never reach God. Nah, dengan kata lain, dengan usaha kita sendiri, kita tidak bisa untuk mencapai Tuhan. So, for us Christian, only God can bring us through His Son Jesus Christ, which I started in John chapter 14. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yes? Agree? Jadi usaha manusia itu gagal. Hanya usaha Tuhanlah melalui Yesus Kristus sehingga orang bisa mencapai bertemu dengan Bapa di surga. Agree? Setuju nggak? For Christians now. Di Kristen kita setuju kan? So we know Jesus came and He is going to teach us, right? Nah, kita tahu melalui pengajaran Yesus, benar nggak? So the Father sent His Son to come to this earth to teach us. Nah,
Bapa di surga mengutus anaknya untuk mengajar kita datang ke dalam dunia ini. Agree? Setuju nggak soal itu? Setuju. Ya, agree. Agree. So now, because of Jesus, we have salvation. Nah, oleh karena Yesus sajalah kita memiliki keselamatan. Benar nggak ya? But let me ask you, are we still have this fallen nature? Apakah juga dalam kondisi itu kita ada cenderung bisa jatuh dalam dosa? Yes. Benar nggak? Agree? Ya. Okay. It doesn't mean that Jesus now save you. Doesn't mean he take away that fallen nature. You still have the potential to sin. Nah, jadi walaupun Tuhan selamatkan kita, tapi dalam hal tentang kecenderungan dalam dosa itu, di mana Tuhan tidak ambil, tapi kita sendiri yang berusaha untuk itu. Agree? Setuju nggak? Jadi Tuhan selamatkan kita, tapi potensi kita kembali pada dosa itu bisa. Nah, setuju nggak itu? Because as a Christian, do you still have temptation? Nah, kita sebagai orang Kristen, kita percaya nggak bahwa ada pencobaan-pencobaan yang kita alami And you fall into sin? dan sehingga membuatkan jatuh dalam dosa? Agree? Setuju nggak? That is the fallen nature we have. Inilah kira-kira orang yang memiliki sehingga cenderung dalam dosa. Ya. Agree? Agree. Jadi ada kecenderungan Pak kita dalam dosa. Masih ada dalam diri kita kecenderungan untuk itu. Ya. That fallen nature is like, we miss the target of God. Nah, itu yang membuat sehingga kita tidak bisa betul-betul sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. So that fallen nature is why, because a lot of this fallen nature don't understand the things of God. Nah, karena kecenderungan dalam dosa ini membuat kita tidak mengerti banyak tentang hal-hal yang dari Tuhan. So we are actually studying the book of Hebrews to tell you that we have this high priest in heaven. Nah, makanya dalam Ibrani ini menjelaskan bahwa kita ada imam besar yang ada di sorga. So I ask all the Christians, including me, do I know this high priest personally? Nah, kalau saya tanya, apakah kita memiliki imam besar secara pribadi? Or we read just the Bible and say that we know him? Apakah hanya tahu di Alkitab, baca Alkitab, oh ya saya tahu dia. So, because we are studying the Bible, we still do not know him like how we should know him. Yeah. Nah, kalau kita nggak mulai untuk belajar dan mengenal dia, bagaimana sepatutnya kita bisa mengenal dia? Now, because of that fallen nature, then we read the word of God, we come out with our own theology. Nah, oleh karena kecenderungan tadi, sehingga kita mempunyai pemahaman teologi sendiri-sendiri. You understand what? You understand? So, because of that, so you have different denominations like the Baptists, the Anglicans, the Methodists, all got their own way of interpreting the word of God. Ya, oleh karena itu makanya terjadilah beberapa denominasi karena kecenderungan tadi dalam diri kita. Now, are these denominations trying to reach God? Apakah semua denominasi coba bagaimana supaya mencapai Tuhan? So what I'm trying to say is that all denominations, including me, I have difficulty unless God brings me in to show me more than just I read the Bible. Ya, yes. Semua manusia, termasuk saya juga, kalau bukan Tuhan yang menjelaskan itu, saya juga sulit mengerti bagaimana untuk bisa mencapai Tuhan. So because of my fallen nature, I understand the things of God
the way I understand. Nah, oleh karena kecenderungan tadi, saya mengerti sebatas apa yang tahu. So when I do a church, Kalau saya membuka sebuah gereja, let's say I believe in baptism, saya I percaya believe that- tentang baptisan. that baptism saved, Nah, because I saya- quote from the Bible, you Ah, saya- must be baptized to be nah, saya saved. percaya bahwa saya kutip di firman Tuhan, kamu harus dibaptis supaya selamat. So I start a church Saya mulai buka gereja. on that basis. You Ah, want itu to be dah- saved, be baptized. Nah, itulah dasarnya. Kalau kamu selamat harus dibaptis. Is it good? Apakah itu bagus? Of course it's good. Right? You Ya, are trying itu to help bagus. people to come to God. Ya, kita mencoba supaya orang bisa mencapai Allah. So far, you understand what I'm trying to say? Sejauh ini sudah kita bisa mengerti apa yang saya jelaskan ini. Yeah, understand. Good. Hmm. So I'm helping people to see bigger things. Ya, saya menolong orang kepada mengerti hal-hal lebih besar lagi. So I take this Hebrews chapter 8 verse 1 telling you that actually Jesus is now in heaven. Nah, dijelaskan dalam Ibrani pasal 8 tadi sekarang bahwa Yesus ada di surga. So I want to tell, as I teach here, I want to tell people that actually heaven is not the earth. Nah, saya katakan kepada kita semua, surga itu bukan berada di bumi. Why? Mengapa? Because the way the earth do things is not the same as what is happening in heaven. Ya, apa yang di dunia buat itu tidak sama dengan apa yang ada di surga. So I'm opening this up for men who love God on earth to tell them that you need to understand Jesus from his point of view. Nah, saya mau supaya orang lain memahami yang dimana mengasihi Tuhan di bumi ini dan perkara-perkara yang seperti tadi orang bisa mengerti apa yang sesungguhnya. Therefore, we must be careful what we come out with when we are on this earth. It may not be the same as what is in heaven. Nah, kita harus hati-hati apa yang kita pahami bahwa apa yang di surga itu tidak sama dengan apa yang di bumi. So from this, if you understand me, now I'm bringing out the meaning of the word of God, right? Hebrews 8 verse 1 is telling me that Jesus is now in heaven, and then that is the real tabernacle. Tabernacle means the real church. If I can use the word tabernacle, is where God is. Nah, saya menjelaskan arti sesungguhnya tabernakel itu ya di mana Tuhan itu ada, di sana dia. Itu tabernakel yang sesungguhnya. Kehadiran Tuhan maksudnya. So verse 2 is telling us that this place is not made by men. Nah, ayat 2 katakan tempat itu bukan manusia yang buat. Yeah, the church on this earth, you are talking about all the different denominations. The church of this earth, all this denomination is all made by men. Ya, semua gereja-gereja di bumi itu, gedung-gedung itu ada dibuat oleh manusia. Did I say that this church all this denomination is no good? I did not say that, right? Saya tidak mengatakan bahwa semua manusia tidak baik. Saya tidak pernah membuat satu penghakiman seperti itu. They all are trying to reach God, like me, like that. Kita semua berusaha supaya bisa berhubungan dengan Allah. So far, understand? Sejauh ini bisa kita pahami? Yeah. Yes. So I slowly explain so that you can see that we human beings has fallen short of the glory of God. Ya, kita sebagai manusia kecenderungan tadi yang sudah tertanam dalam hati kita. So anyone that I know want to reach God, so all the denomination want to reach God, I say hallelujah to them. Ya, banyak denominasi mereka berupaya supaya bisa mendekat kepada Tuhan. Kita katakan haleluya kepada mereka.
Yeah, I don't sit here and talk to them because they don't talk to me. If they come and see me and say, "Hey, what do you think about what you call this, our tenants? Okay, what do you think about our tenants? You know what is tenet, right? Their belief system. If they come and sit down with me and say, "Hey, do you think our belief system is okay?" Then I can talk to them. But if we are all trying to reach God, I say, go ahead, go Ya, until you find God, right? ya semua orang memang ingin mencapai Allah. Tapi kalau ada orang bertanya kepada itu dengan sistem-sistem yang dia mengerti, ya saya berusaha menjelaskan. Tapi kalau nggak ada pertanyaan atau nggak duduk sama-sama, saya nggak bisa menjelaskan itu. I want to teach the word, but I'm not here to find fault with all the denomination. Okay. Nah, saya mengajarkan ini tidak berkaitan dengan mencela denominasi yang lain. So far, okay, can understand where I'm coming Sejauh from. ini, Yeah. apakah kita sudah mengerti semua dari penjelasan saya? Ya, go ahead, Yeah. Pak. Baik. Thank you. Lamsar. Very good, Pak Lamsar. Your questions are all very good because I understand. You look at so many denomination, and then you also look at pastors who do not know the word of God. Then they all mess up things. We get angry. But I can say that they just don't know the word of God. Ya, saya terima kasih atas pertanyaan Pak Lamsar, ingin memahami tentang itu, dan juga ya kita memang tidak bisa mempersalahkan. Ya, tapi kadang-kadang kalau ada sedikit mempersalahkan, bisa orang itu marah kepada kita, itu bisa terjadi. I know where you're coming from because obviously you have been a Christian for a long time and you see all the faults in the church. Ya, saya tahu kenapa itu pertanyaan, karena itu bisa hal yang dialami masalah dalam gereja. But don't get caught up with those things. Nah, kita harus memang keluar dari masalah itu. Get caught up with the word of God. Kita harus percaya sepenuhnya apa kata firman Tuhan. The word of God is life. Nah, firman Tuhan itu adalah hidup. Amen. Amin. So don't get upset with everybody else. You just find out who God is. Nah, kita jangan kecewa tentang apa yang terjadi semua itu. Yang penting kita bagaimana supaya bisa mencapai Tuhan dengan firman-Nya. Amen to that. Amin. Ya. Yeah. So don't worry. Don't make yourself into a place of God. We all cannot correct each other. The only way to correct people is just to Please speak louder, Pastor. Yeah. Speak louder. Louder. Yeah. Oh, okay. Sorry, Yeah. I just said that. I was with Pak Lamsa. I was very angry. Why people cannot get it right. But the Lord says, why do you bother? Come and know me. Correct enough. Jadi maksudnya Pak Lamsar ngerti ya. Jadi bukan permasalahannya apa yang terjadi, tapi datanglah dan kenallah saya pribadi. Itu yang Tuhan mau. I tell you, when you begin to know God, you just want to get more of Him. Ya, kalau kita ingin mau tahu Tuhan itu siapa, ya memang kita berusaha untuk mengenal Dia dengan sebenarnya. So God, that's all come back to the word of God. Yeah. Nah, kita kembali lagi apa kata firman Tuhan ya. So I want to bring up to you. Now this is what Paul said. Nah, ada yang bisa baca Filipi 3 ayat 13 ya, dengan sukarela. Ada yang baca Filipi 3 ayat 13. Silakan baca. Ada yang bisa dengan sukarela. Ya. Filipi 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan.
Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Amin. 14, lanjut. 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Amen. Amin. Praise the Amin. Lord. Now you see, Paul writes like that. Now Paul has a lot of revelation, but I want to say here that even he got all this revelation is not enough. Nah, Paulus ini mendapat banyak pewahyuan, tapi itu tidak cukup bagi Paulus sendiri. So what is Paul writing here? Apa yang Paulus tulis di sini, tadi ya ayat 14 tadi, jelaskan seperti itu. In other words, Paul is saying, in my flesh, although I got so much revelation, actually I only know God very little. Nah, kalau dengan daging saya untuk bisa memahami Tuhan itu sangat sulit. So he's telling the church, Dan dia katakan kepada gerejanya, okay, forget about everything. lupakan semua yang ada di belakang. Go for the things of God. Nah, sehingga menekan diri kepada apa yang Tuhan mau. Now you understand where I'm coming from? Nah, kita bisa memahami ya, kita Amen. berasal dari mana. Amin. Pak Lansa, Pak Lamsar bisa paham dengan tadi Oh. Filipi tadi, Pak. you know, in our flesh, we still, even we have a lot of things, we still, because of our flesh, is a problem. Nah, masalah manusia karena kedagingannya itu menghambat untuk memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. So you have a lot of denomination, Itu kadang-kadang bisa menciptakan banyak denominasi. all trying to reach God. Nah, semua ingin mencoba untuk mencapai Tuhan. Even Paul here also saying, Paulus juga mengatakan di sini tadi, okay, he said, forgetting all those things that are behind, forget about all these things, move on in the things of God. nah, dia kata tadi, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang tujuan. Ya, Don't you think you love Paul? bagaimana Paulus ini begitu sangat mengasihi. Oh, we are all like that. Kita mungkin juga ada mirip seperti itu. That's why now we study the Bible. Itu sebabnya maka kita belajar firman Tuhan dalam Alkitab. So this evening, I want to tell you that what we can get, our flesh will be a problem with the things of God. Nah, apa yang kita belajar saat ini, tapi yang menghambat yaitu daging kita, sehingga kita menjadi masalah untuk mengerti. Unless we can be seated with Christ in the heavenlies. Nah, sungguhnya kita harus paham bahwa kita sudah duduk ya di surga bersama dengan Tuhan Yesus. So if you look at Hebrews chapter 8 verse 2, Kalau kita kembali kepada Ibrani pasal 8 ayat 2 katakan, where is this true tabernacle? nah, di mana sesungguhnya yang disebut dengan tabernakel itu? The true tabernacle is in heaven, Nah, tabernakel sesungguhnya ada di surga. set up by the Lord himself, Nah, di mana sudah diaturkan oleh Tuhan sendiri, not by man. bukan usaha manusia. If you understand that when you go to a church on this earth, it's not the true tabernacle, it's only a type of tabernacle. Nah, bukan anggota satu gereja, dan itu bukan sesungguhnya, tapi hanya satu tipe saja atau gambaran saja. So you agree with this statement? Apakah Ya. setuju ya dengan statement ini ya? Nah. Oke. Pastor, Yeah, can I ask sure. something? Yeah, can. Yeah, my understanding that I agree what you have explained to us that there are not many denomination may be
our prayer not be focused, yeah, maybe not the basic prayer. I think, yeah, something like my old denomination, like me, yeah, I maybe I give you some testimony, my testimony to you. Okay. My old denomination HKBP, there is something like yeah, Orthodox in Orthodox. our church, Orthodox church. Yeah. Okay. There are many people, many prayer or many members of the church not do how what God wants to do, yeah, like something like our habit to smoke, yeah, smoke, Okay. yeah. They do not. They always give us reason, many reason that smoke is okay, Yeah. but that's important is our heart. Something like that. They are reason Okay. to me. Very good. Even our body, this is also spirit, Holy Spirit, Yeah, holy. good. Yeah, Yeah. our body is holy. So why? So they mereka benarkan, ya. They are giving their reasons. They want to something, enjoy the yeah, cigarette, so they come out with the say, hey, yeah, my own body, I can do what I like, yeah, correct? So yeah. actually, That's why Mm. I moved to Pentecost church. Yeah, yeah. If in You come to Pentecost church, Singapore, it's too? Pentecost church is not Pentecost. yeah, Okay. Yeah. not Okay. yeah, not smoker. Yeah, forbidden to smoke. Oh, Yeah. okay. But do you see that the problem is in the teaching? Bapak bisa lihat nggak masalah dalam pengajaran? Yeah, of course, ya. Ah, that's why Itu sehingga itu jadi apa? Ada camouflage macam reason tuh not good lah. We must be clear actually our what our do and also what our speak, kan gitu kan. Harus sama antara perbuatan, we have to same our speak or our what are to be done, what our do, ya kan? We must be same. Yeah, something like that. So you are touching on all those things that actually to me are all the small issue and can be a big issue in the church now. But here I'm trying to teach the deeper things of God. If you can get this one right, all these small things will come to pass. Like for example, speak not louder, sir. Begini. Oke, saya terangkan Pak Damsar ya. Dia bilang kalau kita kuat dalam pengajaran itu, apa yang Bapak katakan tadi itu bisa selesai karena kita betul-betul memahaminya. Itu karena kurang paham sebenarnya, Pak. Jadi kalau kita paham dengan pengajaran ini, itu bisa lepas semua, Pak. Nah, gitu maksudnya. That also shows us that man is corrupt still. You know, they read the word of God, they still say, I want to do this. So there is this corruption that all of us have. Right? Correct or not? Nah, jadi pengajaran orang udah tercemar, Pak. Sehingga dia mengajar ini dianggap suatu kebenaran. Apa benar begitu? So you go to the Pentecostal church, they teach that your body is a temple of the Holy Spirit, therefore you should not abuse your body. Yes? So that one becomes a good standard. Nah, pengajaran Pentakosta dikatakan tubuhmu ada Roh Kudus, jangan kotori itu. Kan begitu di Pentakosta, Pak. Good. Bagus, ya. So now I'm telling also the church, hey, you need to understand that now Jesus is in the heavenlies. And therefore now you got to differentiate what is of the earth and what is of the heaven. Is it a good principle? Nah, sekarang pengajarannya
apa yang di dunia itu berbeda dengan apa yang di surga. Dan kita harus memahami bahwa sekarang Yesus itu ada di surga. Secara rohani kita bisa membayangkan itu, Pak. Are we going to a higher standard of things of God? Or just Apakah the standard about no smoking? So if you stop smoking, are you safe? jadi hal-hal merokok itu bukan hal yang paling utama sebenarnya. Jadi yang utama itu orang paham betul-betul firman Tuhan. Dari firman Tuhan itulah melepaskan orang dari tabiat-tabiat lama tadi, Pak. Ya. Nah, karena kurang pengertian aja, Pak. Jadi sehingga buat ajar-ajar macam-macam. Ya, Pentekosta bilang gini, kayak bilang begini. Nah, tapi kalau betul-betul memahami firman Tuhan, tidak terjadi perbedaan itu, Pak. Itu maksudnya. Jadi dari merokok pun pasti lepas, karena dia betul paham. Nah, tapi kalau nggak paham, ya diterjemahkan menurut maunya sendiri. Nah, itu maksudnya, Pak. So, don't do this, don't do that, or all the things that are good. But it's better to know of your relationship with Jesus. Nah, He is the Lord of your life. nah, jadi ada yang mengatakan jangan kerjakan ini, jangan lakukan ini. Tapi yang paling penting bagaimana hubungan pribadi kita dengan Yesus. So we're going for the more important thing than that. Don't do this, don't do that. It's like the old law. The 10 Commandments is all about don't do this, don't do that. But today in the New Testament is about the Spirit. Nah, kita tidak berpatokan kepada aturan-aturan seperti yang dalam Perjanjian Lama, seperti 10 perintah, tapi yang sangat kita utamakan bahwa kita sekarang hidup menurut hukum roh. Hukum roh, Pak. Jadi roh yang bukan lagi soal aturan-aturan. Nah. Okay. Pastor, thank you. Yeah, but it's good to ask questions. Also, then we begin to see which part is very important. Is it about don't do and don't do? And now we are trying to say, hey, we are looking at the Word of God, and then we are looking at Hebrews chapter 8 to see that Jesus is no more on this earth, he's in heaven. You know? So when you begin to see all these things, I think God can help us better. Not you trying to help yourself. Don't do this, don't do that. Okay, Pastor Atapua, I would like to explain to him in bahasa first, so it's easy for him to understand. Oke, ya. Jadi begini, Pak. Jadi kita jangan berkelit atau kepada aturan-aturan, jangan ini, jangan itu. Tetapi yang penting pemahaman kita sebagaimana Yesus di sorga, kita pun secara rohani, alam roh kita bersama-sama dengan Yesus sebagaimana Yesus ada di sana. Nah, itu maksudnya, Pak. Walaupun kita dalam dunia ini, tapi aturan-aturan yang kita gunakan aturan surga, bukan aturan-aturan ini dan itu, tidak boleh sana, tidak boleh ini, bukan itu yang kita gunakan. Tapi bagaimana aturan surga, maka secara roh kita sendiri bahwa kita sudah bersama dengan Dia, di mana Yesus ada, kita pun bersama dengan Yesus ada di sana. Gitu, Pak, maksudnya. Ya. Tapi begini, Pastor. Oke, saya setuju. Tapi kita bicara daging dengan roh, ya. Between spirit and our body, there is no, tidak ada pertemuan itu. Iya betul. Nah, tidak ada pertemuan. Jadi kita tidak bisa hanya bicara yang penting kita bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, tidak. Tapi kan apa bukti? Nah, can we make our habits be to avoid all of this, apa yang dimaui dunia ini, bisa nggak? Karena itu adalah bukti gitu. Apa bukti kita taat kepada Tuhan? Tentu kita melawan daging kan begitu. Jadi apapun yang mereka lakukan
itu menurut saya sudah daging. Artinya itu dimurkai oleh Tuhan, gitu kan? Betul nggak, Pak? According to his understanding, the will of the spirit is contrary with the will of flesh. No, with the spirit controls the flesh. Is it? Jadi maksudnya yang paling penting. That's what he says, is it? But I want to show you in the book of Romans chapter 7. Kita buka Roma pasal 7, kata Roma 7. Nah, kita Roma 7, Pak. Ya, Roma 7. Apa dia kata di sini? Roma pasal 7, Roman chapter 7. Verse 17. Ayat 17. Ya, coba kita di sini. 17. Paul writes here, it's very good to study because he says this, actually, if you look at like verse 14, okay, let's look at verse 14. You read verse 14 to... from 14, yeah? Yeah, from verse 14. 14, you read in Indonesian. You just read through, you mentioned the verse, then I can tell you where to stop, okay? From 14 until? You just continue to read until I tell you to stop. But you must tell me the verse, huh? Oke. Ayat 14 kata dulu, Pak. 14. Yeah. 7. Bisa baca, Pak? Di mana, Pak? Apa tuh? Roma pasal 7, 14 dulu. 7. Oke. Roma pasal 7 ayat 14. Ya, I read. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Oke. And then 7:15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ya, bukan. Oke. Kita macam ya bukan. Langsung 17 tanya, Pak. 17 langsung, Pak. Jadi, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada dalam aku. Yeah, we are all fallen people. So Paul now write and tell us, hey, please recognize that you are carnal, soul to sin. Yeah. Jadi Paulus katakan kita cenderung mengikuti kehendak daging sehingga jatuh dalam dosa. So read 16 and 17. Oke, 16 lagi. Oke. 16 lagi baca, Pak. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. 16 Sebab mulai. aku tahu. 16 mulai, Pak. 16 lagi katanya. 16 sampai 17. 16 dan 17. Jadi aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki. Aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. 17 langsung. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. So you see that sin is actually controlling us. Nah, di sini bagaimana dosa? We know that we know what is good, but we still continue to do what is good. So sin is very powerful in us. Nah, bagaimana dosa ini sangat berkuasa ke bumi ini. Walaupun kita berhendak berbuat baik, tapi yang tidak baik yang kita lakukan. So verse 18, Paul out says, what is it? Ayat 18 katakan, lanjut, Pak. 18. Ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Oke. Finish. Continue to. Yes, finish. Now. 19. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. So you see, Paul now is trying to differentiate what is the flesh and what is the spirit. Nah, di sini Paulus menjelaskan ya apa itu daging, apa itu roh.
So the person who smoke, he is in the carnal, his sinful nature very strong. Nah, kalau dalam daging ini ya cenderung begitu kuat sekali jatuh dalam dosa. So you can tell the person you smoke, you get cancer. He said, so what? Jadi itu tadi sebabnya kenapa tadi merokok tadi seperti itu Pak perasaannya. Yeah. So you see how we are in the things of the world. And Itu semua dasar dari hal-hal dunia ini Pak, yang tadi itu. so I think I would like you to continue to read Nah, kita harus memang membaca, memahaminya. all the way to 25. Jadi kita baca semuanya mungkin ya dari pasal 7 tadi ya, lanjut semua ya. Can I ask him to read all the way? Yes, please. Coba lanjut Pak, ayat 20 sampai 26. Oke. Ayat 20 Sampai 26. sampai 26. Oke. Ya. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu yang ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Oke. Amin. Amin. Ya. Ya, sangat keras ini kata Paulus ini, firman Tuhan malam hari ini. Oke. Ya. To answer that, you need to know the difference between, the flesh and the things of God. Yeah, the things of God wants us to be distinct, but every time we always fight with Him. Kita tahu bagaimana tentang daging ini, bagaimana tentang hal-hal yang rohani, firman Tuhan gitu ya. So now we come back to this Philippians when Paul says, I do not count myself to have apprehended. What chapter? Philippians chapter 3, verse 13. Philippians 3, the 16. Yeah, the screen here. Sesuai dengan itu Pak, Filipi 3:13 tadi. Okay. Filipi 3:13 ada di. 3:13, ya. Coba cari Pak, Filipi 3:13. Oke. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Okay, just stop Aku there. melupak. Okay, hold on. Ya, Pak. So, Tunggu. yeah, just stop here. So Paul is saying, I do not count myself to have apprehend. Means all the things that he got now still not enough. Correct? Jadi Paulus katakan ya apa yang sekarang ini yang kita dapatkan itu belum cukup. Benar. Of the Kalau things of gitu. God lah. Ya, Correct. tentang hal benar nggak Bang Gian anggap ini terhadap hal-hal yang dari Tuhan belum cukup. He is talking about him on this earth in his flesh. When he get the things of God, he only get what he understands. So he's saying now, I still need to know more about God. Paulus katakan bahwa dia baru sedikit saja memahaminya karena dagingnya yang menghambat, tapi dia ingin tahu lagi lebih dalam lagi. Because he is a man. Karena dia adalah manusia. He knows when he writes the book of in the book of Romans, he's also saying, "What a wretched man I am." Bagaimana tentang saya sebagai manusia? Okay, so this is the problem with the flesh. Nah, ini tentang tubuh dosa.
We all suffer from this problem. Kita bisa menderita karena masalah, karena kita hidup dalam tubuh dosa ini. Do you agree? Setuju kita dalam hal ini? Ya. Amin. Amin. So I want to say that Christians are still the same as we. Speak louder, Pastor. Speak louder. Yeah, you speak very soft. I think my mic says something wrong with me. Okay, yeah. Okay, can you all hear me? Okay, yeah, Okay, I yes. put here, okay. But Okay. Okay. Now, do you agree in verse, Paul says, I do not apprehend. I mean, I still need to know more about of the things of God because he is in the flesh, but yet he has a lot of spiritual understanding. Ya, saya tidak mengerti semuanya dalam daging, tapi saya merindukan supaya saya betul-betul memahaminya secara roh. So, verse 14 of Philippians chapter 3, verse 14, Paul says, I press towards the goal for the prize of the outward call of God in Jesus Christ. Nah, kata 14, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Agree? Setuju nggak dalam 14 tadi? Setuju. Yes, agree. Okay, so, but then to have all this, we must study the Bible. We must study now. This evening, we are looking at Hebrews chapter 8. Nah, kita harus betul-betul belajar Alkitab sehingga kita memahami tentang apa tertulis dalam Ibrani pasal 8 tadi. Okay, so the true tabernacle in Hebrews chapter 2, the true tabernacle is in the presence of God. Nah, jadi tabernakel yang sungguhnya yaitu di surga, yaitu di dalam Kristus. Okay. So Jesus being a high priest has a role of a priest. Yesus itu sebagai imam yang maha besar. So you can read verse 3 onwards. Coba baca Ibrani pasal 8 tadi ayat 3 sampai 4. Baca Pak Lamsa kalau ada. Ibrani pasal 8 ayat 3 dan 4. Ibrani pasal 8 ayat 3 dan 4. Ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap. Ibrani pasal 8. Pasal 8 ayat 3 dan 4. Wait. Ibrani pasal 8 ayat 3 dan 4, Pak. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Oke. Ya. Ayat 5 lagi, lanjut 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Oke. So, verse 3, Jesus' priesthood is not of this world. Nah, Yesus itu yang besar, bukan menurut apa yang dunia tetapkan. So the writer of this book, the book of Hebrews, is telling us that Jesus is not of this world because the world is only a copy of the real one. Nah, apa yang dunia buat itu hanya sebagai kopian
apa yang sesungguhnya. So everything that is on this earth is only a copy. Semua yang ada di dunia ada sebagai fotokopi saja. Jesus is the real one. Yesus adalah gambaran yang sesungguhnya. Yeah. So if you read this verse 4, for if he were on this earth, he would not be a priest. Why? Because he's not from the tribe of Levi. Jadi ayat 4 katakan ia tidak akan menjadi imam besar di bumi ini karena dia bukan dari keturunan Lewi. Yeah. The priests of the earth, they have to offer gifts according to the law. Nah, di mana di bumi ini, di mana mempersembahkannya menurut hukum Taurat. The high priest, when the high priest died, there must be another high priest to come and take over his place. But Jesus is forever. Ya, kalau membesar di bumi ini, yang satu meninggal, maka diganti oleh yang lain. Tapi Yesus Kristus adalah imam besar selama-lamanya yang ada di surga. Moses, the tabernacle is on this earth. Nah, Jesus, the tabernacle is in heaven. Musa dengan tabernakelnya itu adalah di bumi ini. Tapi Yesus adalah gambaran tabernakel yang sungguhnya yang ada di surga. Now, if you know the story of Moses, God told Moses to build the tabernacle on earth. But you must do all according to God's pattern. Nah, jadi semua yang dikerjakan oleh Musa, tabernakel itu dibuatkan, tapi itu semua adalah acuannya apa yang ada di surga. Moses cannot have his own idea. Musa itu tidak membuat tabernakel itu menurut pemikirannya sendiri. So if you understand, therefore, if you want to talk about the denomination, they have to come back to God's instruction. Nah, jadi kalau tahu banyak tabernakel, banyak denominasi tadi, tapi harus sesuai dengan perintah-perintah yang Tuhan berikan. If you want to talk about today's churches, they are only a copy, not the real one. Nah, gereja sekarang ini itu gambaran artinya fotokopi saja, bukan yang sesungguhnya. Agree? Setuju nggak dalam hal ini? So that's why we want to study the word and we want to know who Jesus is, because Jesus says, I will build my church. Yesus pernah katakan di mana aku akan mendirikan gerejaku atau jemaatku. Hallelujah. Haleluya. I couldn't stop here. So midnight, coming tonight, yeah. And we open up for questions. I think so far, Pak Lamsa, I think he's catching it. Amen. Sekarang buka lagi pertanyaan. Ya, tadi Pak Lamsar sudah tanyakan. Boleh lagi siapa saja bertanya. Silakan. Okay. Oke, ada nggak bertanya lagi? Silakan. Jangan hanya Pak Lamsar saja. Yang lain mungkin mau bertanya, silakan. Raja Pon Samrat, can you unmute your mic? Maybe you have questions about this. Can you hear me? If you have a question, you can ask to the speaker. Oke, siapa lagi? Jangan hanya Pak Lamsar saja, yang lain-lain juga. Jangan diam-diam begitu maksudnya. Nah, ada nggak pertanyaan ya? Jadi Ibu Remalam, bisa nggak ada pertanyaan? Silakan ya. Atau Ibu Ria, siapa saja boleh bertanya ya, silakan. Raja Pansumrat, yeah, are you there? You just unmute your mic so you can ask the question to the speaker. Okay, Raja Pansumrat,
Okay. Questions. So I listen and learn. Okay, just yeah. Okay, the question. Okay, speak louder. Raja pun Samrat, just unmute your mic, and then you can answer. You can close your camera. Yeah. Oh, connection problem, I think. Okay. Ada yang lain? Silakan, Ibu Tiar. Kalau yang spesifik Ibu Tiar nih, nggak ada suaranya itu tadi. Hah? Ya, saya sudah dengar, Pak Pastor. Ditanya jangan sampai ada orang nggak bertanya karena nggak ngerti, maksudnya jangan seperti begitu. Enggak, saya sudah terjawab tadi dari Pak Lamsar itu. Oke, ya. Itu, Pastor. Oke, ya. Everything is clear, Pastor Atur. Deal for them. Clear. This is Bible study. Ini kita sekarang memang belajar Alkitab sekarang ini ya. So, okay, if you explain like this, I think we have reached the time. Tomorrow I will come to you. Selesai. The other parts, ya. Ya, sampai hari ini, besok kita lanjut lagi katanya. Ya, oke. Okay, so can I ask someone to close prayer? Yes. Oke, siapa yang tadi yang berdoa untuk nutup? Mana Bu Juhaini? Juhaini ada nggak? Juhaini mau ini nggak? Siapa? Udah keluar dia. Oke, ganti yang lain. Oke. Siapa yang sukarela? Tenaga sukarela, silakan. Yang sukarela Ibu Tiar kayaknya. Oke, silakan Ibu Tiar. Oke, ya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur ya Bapak jika pada malam hari ini kami kembali boleh menghampiri kekudusan Tuhan melalui ibadah kami, melalui pendengaran kami terhadap firman-Mu yang dibawakan oleh Pastor Pua dari Singapura, Bapak. Bukan suatu kebetulan semua kehidupan kami ini berjalan, tetapi karena tuntunan Tuhanlah kami boleh menikmati hadirat-Mu sedemikian ya Bapa. Karena dengan kami belajar firman-Mu, itulah kami baru mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati. Malam hari ini Bapa, kami telah belajar bagaimana supaya kami lebih mengenal Kristus yang benar di dalam iman kami ya Tuhan. Supaya hidup kami dibenarkan oleh Tuhan. Karena kami juga Tuhan, kami tidak mau hanya sebagai pengikut yang biasa-biasa saja, tetapi kami mau menjadi pengikut yang sejati di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memberi waktu, kami menikmati firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Roh-Mu, Your Holy Spirit, mengajar kami Tuhan, memberikan kami pemahaman, pengertian, tentang apa yang menjadi maksud Tuhan melalui firman yang kami belajarkan pada malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya dengan iman kami berdoa kepadamu. Biar Tuhan, biar Roh Kudus-Mu mengartikan kepada setiap kami apa yang telah disampaikan oleh Pastor Pua yang Tuhan utus buat kami semua pada malam hari ini. Untuk menjelaskan, untuk mengajar, biarlah itu Tuhan menjadi rema bagi setiap kami ya Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan setiap waktu, siang dan malam. Bapak, terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Pastor Pua ini. Berkatilah dia, berkati kesehatannya, sukacita, damai sejahtera dalam keluarga, blessing his ministry and also all his family, ya, his children, his wife, ya, berkati Tuhan, berikan sukacita dan sejahtera senantiasa berdiam dalam keluarga daripada Pastor Pua. Memberkati juga Bapak Pastor Surbakti yang tidak ada lelah-lelahnya Tuhan,
terus membawa ministry ini untuk menyampaikan firman pengajaran daripada Tuhan. Biar kami semua memahami. Tuhan berilah kesehatan, anugerahkan sukacita dan sejahtera senantiasa buat hamba-Mu para Pastor Surbakti. Memberkati keluarganya, pelayanan, usaha pekerjaan, dan kesehatannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat semua hamba-hamba-Mu yang memberikan waktu malam hari ini. Berkati semua kami yang hadir ya Tuhan. Ada juga Pak Setepu, ada Valeria Pua, ada Ibu Kristina, ada Bu Ramalem Tarigan, ada Ibu Tiar Purba, Maria Titin Magdalena, dan hamba-Mu sendiri ya Tuhan. Biarlah Tuhan dengan kami mengenal Tuhan malam hari ini, menambah iman kami, juga memberkati hidup kami Bapa. Malam hari ini secara khusus kami berdoa biar di dalam tidur kami, istirahat kami malam hari ini Tuhan berkati. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang terus menopang hidup kami, menjagai kami Tuhan. Hingga besok pagi kami boleh bangun dengan sukacita, damai sejahtera, sehat, menikmati hidup kami ya Tuhan masing-masing. Dan besok pagi kami boleh beribadah kembali, terus bersama dengan Tuhan, menikmati Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak buat malam hari ibadah yang diberkati Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.